Ada sih orang yang kayak penampakannya kayak diem-diem aja teman-teman ya, tapi gilirannya kamu butuh bantuan dia tuh selalu ada. Cie, kayak ini aja dong ya, kayak Avenger gitu. Giliran kamu dihujat di belakang kamu, wah dia pasang badan tuh buat kamu. Cie, ya orang kayak begini ini langka nih teman-teman. Nah, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story kita bakalan baca siapa sih sosok yang tiba-tiba ya kamu tuh baru tahu ternyata punya motif dan inisiatif ya, bahwa dia tuh kepingin banget yang namanya melindungi kamu karena kamu tuh penting buat dia. Ternyata seperti itu. General reading ya teman-teman ya. Jadi ini adalah bacaan umum buat siapa aja, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa sih? Supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan juga buat teman-teman yang belum tahu nih, Oracle Card Indonesia Soul Story punya berapa channel sih gitu. Ada 3 channel teman-teman ya. Yang pertama adalah Oracle Card Indonesia, which is itu adalah bacaan yang dibagi jadi 12 zodiak teman-teman ya. Dan channel yang ini ya untuk general reading umum tidak dibagi per zodiak teman-teman. Dan channel yang ketiga adalah terapi musik ya, buat kalian yang menghendaki terapi untuk diri teman-teman ya. Aku bikin di channel yang ketiga adalah musik yang berlatar brainwave ya, brainwave binaural ya. Jadi tergantung dari kebutuhannya kalian mau butuh untuk apa, untuk memperbaiki secara finansial ya, untuk memperbaiki secara relationship ya, ada semua di sana teman-teman ya. Kalian wajib dan kudu gercep ya untuk menuju ke channel yang baru itu gitu kan. Klik aja di description, linknya ada di sana teman-teman ya. Jadi itu akan otomatis directly untuk mengantarkan kamu ke channel yang dituju ya, seperti itu. Oke, kita baca yuk teman-teman. Still di channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I'm gonna play with a beautiful one for you. Oke ya teman-teman ya, kita bakalan sama seperti biasanya kita bagi jadi 3 cerita teman-teman ya. Kalian cuman perlu mendengarkannya dari cerita 1 sampai 3 aja gitu kan ya. Siapa tahu ternyata ini 3-tiganya adalah cerita tentang hidup kamu, pengalaman hidup kamu, dan kamu tuh baru tahu gitu ya. Kita lihat yuk di cerita yang pertama. Siapa sih dia dan ciri-cirinya tuh kayak apa gitu. Oke, Aries ya. Aries, Gemini, Virgo, dan Sagittarius ya, kurang lebih seperti itu. Sionya potensi sio naga, terus sio kuda teman-teman, lalu atau sio ayam ya, atau sio tikus ya. Jadi antara itulah, antara 8 itu. Ciri-ciri orangnya kayak gimana sih? Orangnya tuh kreatif, akalnya cukup banyak teman-teman ya. Mau belajar sih soalnya dia orangnya ya. Lalu kalau dibilang sosok yang tegas juga iya, tapi di saat dia membutuhkan kekreativitasan gitu kan ya, dia punya lah sisi seperti itu tuh punya. In other side, dia bukan tipikal orang yang akan selalu cuman bicara doang tapi nggak ada kenyataannya ya, tapi benar-benar dia lakukan gitu teman-teman ya. Cuman in other side itu dia orang yang tipikalnya agak-agak rahasia, terburu-buru gitu. Memang nggak suka bertele-tele, memang langsung straight to the point, on the point gitu ya, langsung action. Tapi kadang-kadang itu suka terlalu terburu-buru gitu loh teman-teman ya. Jadinya ya banyak yang selesai tapi juga banyak yang berantakan pula gitu ya. Orang yang suka belajar memang pinter ya teman-teman ya, karena memang dia juga punya yang namanya apa ya, sense of nggak mau ngalah gitu. Gak mau ngalah lah gitu kan, gak mau kalah gitu, selalu inginnya menang seperti itu ya. Sama lingkungan kadang-kadang crash, tapi dia agak gak peduli sih orangnya teman-teman. Yang penting aku melakukan yang terbaik, yang penting aku oke ya, ya udah gitu aja ya. Terserah orang mau menganggap aku arogan atau kayak gimana ya, ini orang yang gak terlalu peduli sih sama hal-hal tersebut. Yang penting buat dia adalah beres semua kayak gitu ya. Beres. Oke,
Kita lihat, oh ini orang juga gampang bosenan ya teman-teman, nih gampang jenuh, gampang bosen. Tapi kalau misalkan dilihat secara penampilan tuh, ya penampilannya dia cukup menarik sih. Artinya menarik tuh nggak ganteng-ganteng banget, nggak cantik-cantik banget, tapi juga nggak yang nggak cantik gitu loh. Jadi tengah-tengah lah, in the middle of gitu ya. Tapi karismanya dapat lah, karisma ya. Kita lihat ya, kalian tuh pernah tunggu. Oke, ini ya ciri-cirinya. Sekarang kita lihat kenapa dia melakukan hal tersebut, teman-teman. Alasannya tuh apa sih? Ya, kita lihat. Alasannya dia tuh apa sih? Ya, kita lihat. Lala ya, alasannya dia apa sih? Kalau misalkan dilihat di sini jelas gitu kan, secara koneksi, secara ikatan jiwa dia merasa bahwa dia terikat sama kamu secara soul ya teman-teman ya. Lalu juga dia nggak bisa move on dari kamu teman-teman ya. Artinya masih yang namanya terikat satu hubungan gitu ya. Entah itu hubungan yang seperti apa dan kayak gimana ya. Tapi yang jelas dia tuh masih pikirannya tuh masih harus ke kamu gitu loh ya, seperti itu. Walaupun mungkin kalau dilihat ini sudah ada banyak perubahan ya di hubungan kalian ya teman-teman ya. Artinya kemungkinan besar pernah ada masa di mana kalian bersama ya, tapi ada pengkhianatan di sana, ada perselisihan gitu kan ya, dan membuat ibaratnya hubungan kalian ini jadi hubungan yang tidak baik-baik saja. Tapi secara ikatan jiwa entah kenapa ya masih merasa gitu loh bahwa kamu adalah soulmate-ku dan aku adalah soulmate-mu ya, seperti itu. Walaupun mungkin secara hubungan udah berubah banget nih teman-teman ya. Ya seperti itu. Tadinya deket jadi nggak deket kayak gitu ya, karena ini ada potensi-potensi perselisihan yang terjadi ya, seperti itu. Kita lihat ya teman-teman ya, hubungan dia sama kamu tuh sebagai apa sih ya? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena ada ikatannya atau koneksi secara jiwa. Sedangkan kita lihat hubungan kamu apa? Oke. Partner bisnis, rekan bisnis, tapi tadinya pernah saling berharap ya teman-teman ya, tetapi ini jadi pihak yang berseberangan sekarang teman-teman. Tapi luar biasa loh ya, walaupun berseberangan dia masih yang namanya ngebelain kamu banget teman-teman ya. Kalau misalkan ada orang yang bicara tentang kamu apa ya di belakang atau apa ya, walaupun mungkin pada kenyataannya hubungan kalian tidak baik-baik aja ya, tapi kamu tetap yang namanya dia tidak yang namanya mau ikut campur gitu loh, tapi juga tidak menjelekkan gitu teman-teman ya. Ya melindunginya itu adalah ya privacy, bagian dari privacy kalian berdua ya. Kalau dilihat di sini ya, kalian pernah bersama tetapi ada hal-hal yang membuat pada akhirnya di crash ya, pada akhirnya jadi pihak yang berseberangan gitu ya. Karena memang ini juga kalau dilihat ya teman-teman ya, crashnya kalian itu bukan karena kalian mau loh ya, bukan hanya karena kalian mau gitu, tapi karena orang-orang sekitarnya kalian yang pada akhirnya kayak ngerecokin gitu loh ya, bikin rusuh lah gitu, hubungan-hubungan yang tadinya baik-baik aja gitu kan, jadi berantakan gitu karena orang-orang tersebut gitu ya. Dari pihaknya kamu juga nih teman-teman ya, seperti itu. Berasa soulmate ya. Kita lihat ya respon kamu atau tanggapan kamu ngelihat orang ini atau apa yang dilakukan sama kamu tuh apa sih? Kamunya sih tetap berasa ya teman-temannya bahwa itu ya udah deh, udah berlalu gitu loh ya, dan udah ada komitmen baru pula ya di kamunya. Sedangkan sudah ada perubahan ya, dari kamu ke dia, dari dia ke kamu, kamu menganggap seperti itu. Jadi lebih ke
ya udah gitu, sekarang punya rencananya masing-masing, dia udah punya rencananya juga masing-masing, aku juga udah punya rencana aku masing-masing, ya ya sudah, hal yang sudah berlalu ya udah gitu loh teman-teman ya. Karena ini bisa jadi kalau misal dilihat di sini kamu sebenarnya juga ada perasaan gitu loh sama dia, tapi kamu berusaha untuk ya sudah melepas gitu, dan melihatnya sebagai sebuah ya sudah gitu, pernah bersama tapi sudah berubah ya secara tatanan apa ya, tatanan hubungan juga sudah berubah ya, seperti itu. Dan juga masih santer sih teman-teman ya, kalau dilihat di sini orang-orang sekitarnya kamu ya masih santer banget ini ya. Tapi ya dia berusaha sih melindungi kamu dengan ya tidak yang namanya memberikan komentar apa-apa gitu kan, supaya tidak yang namanya tambah menggila nggak sih ya kalau kayak begitu tuh. Kita lihat yang selanjutnya ya. Oke, untuk yang kedua ya teman-teman ya, yang pertama ini ternyata sosok yang sudah berseberangan ya sama kamu, walaupun mungkin dia menganggap kamu adalah soulmate-nya dia, atau sebaliknya pun juga kayak begitu ya, reverse juga bisa teman-teman. Nah di cerita yang kedua kita lihat teman-teman ya, siapa sih dia ya, ciri-cirinya kayak gimana orangnya, kita lihat ya. Oke, zodiaknya Cancer, bisa jadi Aries ya atau Pisces. Sionya sio naga atau sio kambing atau ya sio kelinci ya teman-teman ya, antara 6 itu. Nah kita lihat orangnya kayak gimana, emosinya lumayan ya, emosinya itu kayak meletup-letup ya, meledak di dalam nih teman-teman ya, karena introvert orangnya ya. Si introvert itu sering kali bingung atau kelibet dengan pikirannya dia sendiri ya. Masih keluarga nih sepertinya sama kamu ya teman-teman ya. Orang yang gampang banget down teman-teman ya, gampang banget down, gampang banget mengeluh orangnya gitu. Terus orang yang suka bicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya, sesuka itu gitu. Tapi kalau misalkan dilihat, ini orang yang mampu ya berkorban buat orang yang dia sayang. Jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu ya, dia sayang banget nih sama kamu gitu kan, dia orang yang rela berkorban gitu loh, nggak cuman ngomong doang tapi dilakukan dengan kenyataan ya. Kadang kan ada ya orang yang ngomong aku tuh sayang sama kamu gitu, tapi nggak ada buktinya ya. Ini nggak, ini orang yang cukup mau berkorban buat orang yang dia sayang. Cuman ya itu dia ya, orangnya tuh suka ngeluh gitu loh temen-temen ya, suka mengeluh seperti itu. Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi baperan iya ya, emosinya naik turun juga iya, tapi dia orang yang siap berkorban buat kamu. Seperti itu. Kenapa sih dia melakukan hal tersebut teman-teman ya? Kenapa dia ya? Kenapa dia melakukan hal itu? Melindungi kamu gitu. Karena dia tuh tahu bahwa kamu tuh urusannya banyak gitu loh ya, urusannya banyak, yang harus dikerjain juga banyak, rencana-rencananya juga banyak ya. Dan dia tuh bener-bener sosok yang ngelihat kamu adalah sosok yang ya penting buat dia, sempurna gitu ya, dan misterius dan cukup buat penasaran. Cuman buat dia tuh kamu tuh nggak pernah ngerepotin siapa-siapa gitu loh. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngomongin kamu di belakang gitu, dia agak-agak gimana ya, agak merasa tidak ikhlas, karena dia tahu apa yang kamu lakukan tuh luar biasa gitu loh buat keluarga ya, sampai yang bener-bener repot banget semuanya dikerjain kayak gitu loh, capeknya kamu, repotnya kamu, dia tuh tahu gitu teman-teman ya. Seperti itu, sesayang itu loh dia sama kamu ya, walaupun mungkin kalau di depan kamu kayak slow aja gitu. Nah kita lihat ya hubungan dia sama kamu tuh sebagai apa sih ya, kalau misalkan dilihat tadi. Ya di keluarga ya. Sebenarnya
Sebenarnya kalau misalnya dilihat ya, ini udah jadi keluarga, bisa jadi ini suami kamu atau istri kamu ya teman-teman ya, karena ada perubahan yang terjadi, tadinya mungkin tidak berhubungan jadi berhubungan gitu ya. Dan kalau dilihat ini adalah orang yang memperjuangkan kamu sih teman-teman ya, orang yang memperjuangkan kamu atau orang yang kamu perjuangkan, walaupun mungkin orang-orang sekitarnya itu bicara yang enggak lah tentang kamu ataupun tentang dia kayak gitu loh ya. Jadi ini adalah orang yang kamu perjuangkan atau dia memperjuangkan kamu ya, whether itu bolak-balik ya teman-teman ya. Tapi yang jelas ada orang-orang sekitarnya kalian yang tidak setuju dengan hubungan kalian ya, seperti, dan jadi hubungan yang berat gitu loh ya. Nah kita lihat respon kamu atau tanggapan kamu ya, itu apa sih teman-teman ya. Right. Respon kamu banyak pikiran sih ya sih teman-teman ya, tapi kamu mencoba menerima itu dengan fokus aja sama apa yang bisa dilakukan, artinya pekerjaan gitu loh ya. Memperkuat secara yang jelas-jelas aja deh, mau protes di belakang atau mau apa atau mau sebagainya tuh kamu tuh udah gak peduli gitu loh. Yang kamu lakukan adalah yang bisa kamu lakukan sekarang ini ya, dengan punya visi yang bagus gitu teman-teman, dan tidak yang namanya terpengaruh sama hal-hal yang di luar itu. Karena ya kamu tuh udah capek gitu loh, udah capek buat kerja, kamu tuh udah capek buat berjuang, jadi kamu gak mau berpikir tentang hal-hal yang kayak begitu gitu. Tapi kamu cukup menghargai sih teman-teman ya, karena memang hal ini sering terjadi ya, dan kamu juga tahu bahwa dia adalah orang yang juga selalu pasang badan gitu loh buat kalian sama-sama lah berjuangnya seperti itu ya. Oke, ini cerita kamu yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Kita lihat ya teman-teman ya, kita lihat cerita kamu yang ketiga apa. Kita lihat cerita kamu yang ketiga, kita lihat siapa dia dan ciri-cirinya. Kita lihat siapakah dia dan ciri-cirinya seperti apa. Scorpio atau Cancer teman-teman ya. Scorpio atau Cancer atau ya Scorpio atau Cancer ya. Scorpio sama Cancer aja atau Cancer aja ya. Sionya bisa jadi sio kambing atau sio babi ya. Antara 4 itu teman-teman ya. Orangnya kayak gimana sih? Misterius banget, introvert iya, rahasianya banyak iya ya, nggak bisa terbuka juga gitu. Kalau masalah kejujuran diri ini agak susah ya teman-teman ya, karena kalau di depan dia bisa ketawa gitu kan, di dalam hati hancur lebur berantakan juga bisa gitu. Ini orang kayak begitu ya. Suka ngeluh ya, tapi dia kalau misalkan ngerjain apa-apa ya, apalagi buat orang yang dia sayang teman-teman ya, fokus ya, dia fokus. Cuman gampang ke distract ya teman-teman ya, karena mungkin kalau hal-hal yang berkaitan dengan orang yang dia sayang gitu kan, atau family, keluarga ya, seperti itu gampang ke distract ya, gampang akhirnya susah untuk mengendalikan diri ya kalau orang yang dia sayang itu misalnya ada masalah gitu kan, atau diserang sama orang gitu, diserang secara verbal maupun non verbal ya teman-teman ya. Jadi gampang kepikiran banget dan fokusnya tuh gampang pecah gitu loh ya. Ini orang seperti itu. Tapi jangan ragukan kalau dia udah sayang sama orang ya. Nah kalau dilihat di sini pun juga secara gairah seksualnya dia cukup tinggi ya teman-teman ya, seperti itu. Walaupun mungkin kadang-kadang tidak diekspresikan ya, atau nggak bilang gitu kan ya. Seperti itu. Nah kita lihat ya, kenapa dia melakukan hal tersebut teman-teman. Kenapa orang ini melakukan hal tersebut ya, pasti yang kebela kamu kayak gitu loh ya. Kita lihat seberapa penting sih kamu buat dia. Yang kedua sih tadi ceritanya penting ya. Yang ketiga ini kita coba lihat ya, alasannya dia apa sih ya. Oke, karena kamu adalah keluarganya gitu, kamu adalah orang yang dia sayang, dan
Kamu adalah orang yang dia perjuangkan. Sepenting itu sih teman-teman ya. Jadi dia akan memperjuangkan mati-matian ya. Ini pengorbanan yang luar biasa. Kalau misalkan kamu tuh ada apa-apa ya. Kenapa dia melakukan hal itu? Ya udah terjawab kan. Dia adalah orang yang kamu adalah orang yang dia perjuangkan. Kamu adalah orang yang dia sayang banget teman-teman ya. Seperti itu. Walaupun kalau misalkan dilihat di sini secara hubungan kalian ini agak-agak sedikit toksik ya teman-teman ya. Ya toksik ya, kadang-kadang berantem gitu loh. Tapi ya dia dalam hatinya sayang banget sama kamu, walaupun mungkin di luaran tuh kayak apa ya, kayak nggak kelihatan lah kayak gitu, seperti itu. Nah ini kemungkinan besar kalau keluarga bisa jadi orang tua, bisa jadi pasangan ya teman-teman ya. Tapi saling menjaga gitu loh ya, saling menjaga, walaupun mungkin pikirannya kadang-kadang yang enggak gitu loh sama dia ya, atau sebaliknya pun juga kayak begitu, pikirannya enggak, tapi selalu kalau misalkan ada apa-apa ngebela aja gitu, berseberangan ya. Ibaratnya gini, kalian tuh kayak Tom and Jerry tapi saling menjaga gitu loh. Kalian kayak Tom and Jerry tapi kalau ini saling menyembuhkan gitu. Setoksik itu hubungannya tapi secinta itu juga gitu. Kebayang gak sih kamu ya, sepenting dan seruat apa ini hubungannya. Nah, respon kamu atau tanggapan kamu yang ngelihat ini apa sih? Dalam hati sebenarnya kamu tahu sih teman-teman ya bahwa ya dia adalah orang yang seperti itu gitu. Cuman buat kamu juga gitu kan ya, ada dia tuh hidup kamu juga jadi lebih berwarna gitu loh teman-teman ya. Walaupun mungkin tiap kali harus khawatir, tiap kali harus yang namanya pikirannya rush karena dia, atau sebaliknya pun juga kayak begitu, tapi kamu percaya bahwa ini tuh ya adalah ya apa adanya ya, kayak begitu gitu loh dia seperti apa. Dan kalian tuh bisa saling yang namanya membangkitkan kalau lagi down gitu ya, seperti itu. Jadi memang ya banyak sih perubahan-perubahan yang terjadi ya, kamu ke dia, dia ke kamu gitu, yang menyebabkan juga lingkungan juga udah tahu lah kalian tuh seperti apa kayak gitu ya. Oke teman-teman, inilah cerita kamu di cerita 1, 2, dan 3. Semoga ya untuk siapapun dan bagaimanapun orang-orang yang selalu mau ya berdiri di depan kamu, ngebelain kamu dan sebagainya ya. Apalagi buat teman-teman yang buat dia yang selalu mendoakan kamu ya teman-teman ya. Semoga semuanya baik-baik ya, semuanya membaik, hubungannya dengan kamu pun juga akan membaik kalaupun ada perselisihan dan harus ada yang diselesaikan ya. Tetap semangat ngadepin hidup ini karena kita gak sendiri teman-teman ya. Ada orang-orang yang sayang sama kita, ada diri kita yang selalu 24 jam nongol gitu kan ya, di dalam diri kita yang selalu akan mendampingi kita dalam keadaan seperti apapun. Oke ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.